Kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu hanya membuat perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian dari Yakub itulah Tuhan menamakan Yakub itu sebagai Israel. Dari Israel itulah kemudian lahir 12 orang anak sebagai 12 suku Israel. Dan bahkan ayat yang tadi Bang Suma sebutkan tentang berkat Yakub kepada 12 anaknya, bahwa ke-12 anak inilah yang menjadi anak perjanjian. Jadi sejak semula di Kejadian 21, perjanjian Tuhan itu hanya diadakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bukan kepada bangsa lain. Itulah kenapa kita melihat bahwasanya dari keturunan Ismail itu tidak ada satupun nabi, dan kenapa Ismail tidak diberikan sebagai anak perjanjian, karena sejak awal di Kejadian 13 Tuhan itu menjanjikan dari keturunan Abraham dan Sarah. Ingat ya, dari Kejadian 13 bahwa tanah Kanaan ini yang kau lihat ketika dia dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman bahwa semua tanah ini akan diberikan kepadamu, dan bangsa yang akan menduduki tanah itu, yaitu umat pilihannya, akan diberkati. Nah, cuman yang tadi Bang Suma kutip itu tidak menunjukkan bahwasanya ketika orang Israel itu mereka begini, mereka begitu, maka perjanjian Tuhan itu dicabut dari mereka gitu loh. Itu sama sekali enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan pendusta. Dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa Tuhan itu hanya menurunkan hukumnya dan ketetapannya kepada Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Kalau Bang Zuma mendapatkan bahwa di zaman raja-raja ataupun di zaman para nabi ada orang Israel yang mungkin saja rajanya membangkang terhadap Tuhan, itu pun tidak semua. Misalkan ya, ketika orang Yahudi itu mereka dalam pembuangan ke Babel, kan ada orang-orang soleh juga tuh, kayak Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, yang dimana mereka tidak mau menyembah berhala. Orang Yahudi kehidupannya itu cuma ditopang oleh yang namanya hukum Torah. Di dalam Ulangan 27 ayat 26, pilihan mereka itu cuma hidup dalam Taurat saja. Kalau mereka taat kepada Taurat, mereka mendapat berkat. Kalau mereka tidak taat kepada Torah, maka mereka mendapatkan kutukan. Jadi yang tadi Bang Suma baca itu adalah orang-orang Yahudi ketika mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Bukan berarti bahwa perjanjian Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, sama sekali enggak. Jangankan orang Yahudi lagi nih loh, dalam setiap agama aja pasti ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang tidak taat. Jadi jangan ibaratnya kita mengatakan Yahudi ini bangsa yang begini-begini. Dalam agama kita pun ada loh orang-orang yang tidak taat gitu loh. Di Islam, di Kristen sama seperti Yahudi. Ada orang-orang yang taat, ada juga yang tidak taat. Jangan kemudian kita hanya mengambil yang jelek-jeleknya saja. Misalkan di zaman Yesus ada orang yang taat, ada juga yang tidak taat, ada yang percaya kepada Yesus, ada juga yang tidak percaya. Jadi sejak awal bahwa Tuhan itu hanya membuat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian ke bangsa Israel. Bahkan Yesus sendiri berkata di Yohanes 4 bahwa keselamatan hanya berasal dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Goyim. Jadi kalau Bang cuma mengatakan karena adanya ibaratnya mereka yang membangkang, menolak para nabi, maka perjanjian Tuhan itu diberikan kepada bangsa Arab, itu sama sekali tidak akan mungkin gitu loh. Karena Tuhan itu tidak mungkin memberikan perjanjiannya kepada bangsa Goyim yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kalau saya bandingkan antara orang Yahudi dan orang Arab, lebih masih baik orang Yahudi walaupun mereka membangkang, tapi mereka masih mengenal Hasyim. Mereka masih tahu Tuhan mereka itu siapa. Tapi kalau orang Arab, dalam kitab kami dikatakan mereka itu melawan Tuhan, mereka nggak kenal Tuhan. Makanya dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan gini, ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jadi kalau kita mau menemukan terang, maka kita datang kepada bangsa yang mengenal terang, bukan bangsa yang tidak mengenal terang atau bangsa yang gelap. Nanti kita tersesat. Jadi poinnya di sini adalah Bang Sumak, bahwa orang Yahudi mereka itu sejak zaman dulu menunggu-nunggu yang namanya Mesias. Oleh kedatangan Mesias inilah barulah semua bangsa itu diberkati, dan Mesias itu bukan datang dari bangsa Arab yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, tapi datangnya dari bangsa Yahudi, dari keturunan Daud. Jadi di dalam Yesaya 42 ayat 1 ini saya bacakan ya, bahwa Mesias itu adalah harapan bagi bangsa-bangsa, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian di dalam Daniel 7 bahwa semua bangsa akan mengabdi kepadanya. Jadi pengharapan bagi manusia adalah bukan nabi terakhir.
Tapi oleh Mesias inilah semua bangsa diberkati, dan itulah Yesus. Kenapa Yesus berkata di Matius 28, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, barang siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya maka akan dihukum." Nah itu Bang, jadi kalau misalkan kita membahas masalah bangsa Israel dan juga masalah perjanjian, itu sama sekali nggak ada indikasi bahwasannya akan ada keselamatan dari bangsa Arab, nggak ada. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini, eh kalau saudara mengatakan bahwasanya di dalam Mazmur 147 bahwa Tuhan memberikan ketetapan hukum-hukum kepada Bani Israel dan Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal, ya itu betul itu. Pada saat itu Tuhan tidak memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Bani Israel, ya untuk Bani Israel. Justru saya heran ketika Anda sudah mengakui itu, lalu kemudian muncul Kristen. Kalau Islam kan hukum berbeda Islam ini. Islam ini di luar daripada pengajaran yang datang kepada Bani Israel. Nah, Kristen ini siapa? Justru itu masalah besar, Bung. Kalau Anda mencoba menarasikan hukum Tuhan hanya kepada Bani Israel, kemudian ada orang Israel mati untuk non-Israel, payah itu. Itu makanya aku katakan tadi, Yeremia, Yehezkiel menjelaskan betapa Tuhan murka kepada Bani Israel yang kemudian membangkang terhadap perintahnya. Bahkan kalau Anda baca dalam kitab saudara, di Yohanes 7, bagaimana kemudian Yesus mengutuk orang-orang Yahudi. Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka semua. Itu poin itu. Jadi yang menjadi tolak ukur Taurat. Taurat itu untuk Bani Israel. Nah sekarang Anda coba cari pegangan kemana perginya. Kristen ini sopo? Anda yang sudah memberikan uraian tadi. Mazmur 147 tidak berlaku kepada bangsa lain hukum-hukum Tuhan itu. Lalu kenapa ada muncul Kristen? Kalau Islam kan di luar garis. Islam itu datang setelah Allah murka kepada Bani Israel yang acap kali membantai para nabi, ingkar terhadap janji-janjinya kepada Allah. Kemudian Allah mengambil baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai tolak ukur akhir dari semua ajaran para nabi terdahulu. Nah ini Kristen ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena Kristen nebeng ke Yahudi. Ternyata hukum Yahudi hanya untuk Yahudi dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Nah sekarang kita mau kemana ini? Ketika muncul seorang Paulus yang mengajarkan di dalam surat-suratnya ada 14 kitab yang dibuat dan tidak ada satupun kitab yang dibuat Paulus itu untuk orang Yahudi. Tetapi untuk non-Yahudi. Dengan demikian ketika Anda menjadikan Mazmur 147 sebagai tolak ukur, maka mari kita sepakat. Hukum yang diuraikan Paulus bukan hukum Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak memberikan hukum kepada bangsa lain. Gimana? Kalau Islam Anda tidak mengakui bahwa hukum Islam bukan Tuhan Yahudi, tak masalah. Tidak masalah. Anda mau mengatakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam berbeda, tak masalah. Kalau perlu saya lakukan sebuah lagu untuk Anda paham. Kami tak masalah. Kalau misalnya Tuhannya Yahudi dan Tuhan kami berbeda, tidak ada masalah. Sekali lagi, no coalan. Yang bermasalah kalau Tuhan Anda dan Tuhannya Yahudi yang berbeda. Sementara Anda nebeng ke Yahudi. Penyakit itu. Itu penyakit. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, di dalam Galatia 2, di dalam Roma, Ibrani, Efesus, dan semua yang ada di dalam surat kitab-kitabnya, kitab surat-surat dalam kitabnya beliau, diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, diutus untuk non-Yahudi. Dia bawa hukum apa? Hukum Tuhan. Bagaimana dengan pernyataan saudara?
bahwa Tuhan tidak melakukan kepada bangsa lain. Paulus mengaku ke bangsa lain. Penyakit ini. Makanya saya katakan, Yeremia itu menyeramkan, Yehezkiel itu menakutkan. Ketika sumpah Tuhan berlaku kepada Yerusalem, lalu yang muncul di tengah-tengah mereka adalah bangsa serigala. Nah sekarang yang muncul di Yerusalem ngaku-ngaku pengikut Bani Israel, Islam apa Kristen? Mungkin kacamata kita Kristen itu baik. Yes, baik memang Kristen itu. Ajaran kasihnya luar biasa. Betul. Tapi apakah baik itu sudah cukup untuk menutupi apa yang ada di Yerusalem sana? Tentu tidak. Nah coba Anda renungkan kembali, Anda pikirkan kembali. Ismail oke, di luar garis. Kami di luar garis. Cukup Anda yang mendamaikan Kristen dengan Yahudi dulu. Itu dulu poinnya. Kami di luar, nggak apa-apa. Kami anak tiri, nggak masalah. Nabi Ismail alaihissalam ditolak, tak masalah. Tapi tolong, jika kebenaran itu muncul dari Kristen, coba uraikan kebenaran saudara berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Kristen posisinya di mana? Justru kalau kita melihat 30 detik, uraian daripada nubuatan Yesus, Bani Israel itu disebut sebagai keturunan ular. Coba, angkatan jahat. Lalu Kristen di mana? Kok tiba-tiba muncul dengan konsep yang berbeda, bawa-bawa konsep keselamatan dari Yerusalem? Coba diurai Adinda, adik saya Demian. Ya, karena saya tahu Anda belajar. Silakan. Yesaya 42 ayat 1 bahwa Mesias itu dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu dasarnya bahwa kenapa sih ada Kristen gitu loh. Ada Kristen karena adanya Mesias, bukan karena adanya nabi terakhir bagi bangsa-bangsa. Anda bisa baca keseluruhan tanah bahwa perjanjian Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, dan oleh Mesias semua bangsa di muka bumi ini mendapatkan berkat. Itu yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Dan kenapa ada Kristen? Karena ada Mesias. Kalau nggak ada Mesias, nggak ada Kristen. Nggak ada bangsa lain yang bisa menerima kebenaran. Mesias adalah harapan bagi bangsa-bangsa. Dan tadi saya tidak sepakat bahwa Bang Suma katakan Islam itu punya hukum sendiri. Kalau saya tanya sama Bang Suma, hukum jangan mencuri itu hukum apa? Itu bukan hukum Islam, itu hukum Torah tuh. Kemudian hukum jangan makan babi itu kan hukum Torah. Jangan ngaku-ngaku. Orang gini loh, kami orang Kristen gak pernah bilang ini adalah hukum Kristen gitu. Gak pernah loh. Kami mengakui semua kitab kami dari Yahudi, hukum-hukum kami dari Yahudi. Karena memang Tuhan hanya menurunkan hukumnya kepada Yahudi, kepada bangsa keturunan Yakub. Mazmur 147, Tuhan hanya menurunkan hukumnya, firmannya kepada Yakub. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Kalau ada hukum dari bangsa lain, sebenarnya itu hukum Yahudi gitu loh. Cuman mereka nggak mau ngaku aja gitu loh. Kalau saya tanya sama orang Islam, jangan mencuri itu hukum apa tuh? Hukum dari mana tuh? Pasti mereka bilang itu hukum Islam. Lo salah. Itu hukum Musa gitu loh. Coba kalian baca 10 hukum Taurat, kemudian 16-13 Misbut. Semuanya itu hukum Taurat. Cuman masalahnya dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Jadi jangan bilang bahwa itu adalah hukum Islam. Sebelum adanya hukum Islam, hukum-hukum itu sudah ada, dan itu adalah milik jemaat Yakub atau milik bangsa Israel, bukan milik bangsa lain. Jadi itu cuma klaim saja gitu kawan-kawan. Yang kemudian hukum Taurat itu diberikan kepada Musa dan Mesias sebagai penggenapan hukum Taurat itu. Oleh sang Mesias inilah semua bangsa itu diberkati. Jadi kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu tidak pernah menyinggung masalah nabi terakhir. Tuhan itu tidak pernah menyinggung bangsa Arab. Karena sejak awal, sejak semula, perjanjian Tuhan itu sudah jelas. Dari zaman Adam, kemudian ke Set, kemudian ke Nuh, kemudian ke Abraham, kemudian ke Isa, kemudian ke Yakub, kemudian ke nabi-nabi seperti Raja Daud, Raja Salomo, dan sampai di zaman Mesias. Sedangkan dari keturunan Ismail itu nggak ada loh. Selama kalau kita hitung aja ya, dari zaman Abraham ke zaman Ismail itu 2600 tahun. Orang Arab itu nyembah siapa? Selama ribuan tahun nggak ada. Tapi kalau dari bangsa Israel ada nabi-nabi yang mengkonfirmasi Torah, yang menyampaikan firman Tuhan, yang bisa membawa bangsa Israel untuk tidak menyembah berhala. Tapi kalau bangsa Arab itu nggak ada sama sekali. Dan
Kalau soal Ismail, kawan-kawan bisa bacakan di dalam Kejadian 21 ayat 10, tafsiran daripada Rasi, dia mengatakan begini, this mean worshipping idols, itu berbicara tentang Ismail. Kemudian di barisannya yang terakhir, bahwa kenapa Ismail dan Hagar itu diusir dari rumah Abraham, diusir oleh Abraham, karena waktu itu ketika Ismail dan siapa namanya, Ishak ini sedang bermain, Ismail itu mau menarik panah untuk membunuh Ishak. Kemudian dilihat sama Sarah, dan Sarah menyuruh Abraham mengusir Ismail dan Hagar. Jadi kalau Ismail dan Hagar itu kalian tanya, kenapa sih mereka diusir? Karena Ismail mau membunuh Ishak, makanya diusir, dan itu ada di Sefer Yasar. Kitab yang bahkan cerita itu pun diambil oleh Islam, yang menceritakan tentang kisah istri Ismail. Sebenarnya itu kisahnya itu ambil dari Sefer Yasar yang dipercaya oleh kawan-kawan muslim itu loh. Jadi bahwa keselamatan itu seperti yang Yesus katakan Yohanes 4, keselamatan itu cuma datang dari bangsa Israel. Kita orang Kristen percaya bahwa kitab kami berasal dari Yahudi, hukum-hukum yang kami percaya berasal dari Yesus. Yesus datang dari bangsa Yahudi, jadi bukan dari bangsa lain. Kami nggak percaya nabi yang datang dari bangsa Goyim. Kami nggak percaya firman Tuhan datang dari bangsa Goyim yang sama sekali nggak mengenal Tuhan. Tapi kami percaya bangsa dari bangsa yang mengenal Tuhan, karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain gitu. Oke, saudaraku Demian, ini tidak berbicara mengenai Nabi Ismail dan keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berbicara tentang keheranan kita terhadap kutukan sumpah Tuhan kepada Bani Israel. Lalu kemudian muncul pada endingnya utusan Tuhan harus mati di atas tiang untuk tebusan dosa warisan kepada non-Israel. Ini yang saya katakan penyakit. Kalau saudara mengatakan Bani Ismail tidak mengenal Allah, mungkin Anda nggak belajar. Orang Quraisy itu menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya mereka kemudian mengambil berhala-berhala di samping daripada Tuhannya Ismail, Nabi Ismail. Mereka ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Wahai orang Israel penyembah-penyembah berhala, milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya jika engkau mengetahui? Sayaquluna lillah, qul afala tazakkarun. Mereka kemudian menjawab milik Allah. Padahal sembahan mereka batu, sembahan mereka patung. Mereka tahu Tuhan itu adalah Allah. Mereka ngerti. Tapi karena mereka dengan kejahilian mereka, karena kebodohan mereka, Allah yang tak nampak itu mereka bentuk berupa media. Wala insa sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, siapakah yang menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab Allah. La yaquluna Allah. Allah. Dia akan menjawab Allah yang menciptakan kami. Nah sekarang ketika saudara menyudutkan kemudian Rasulullah Muhammad SAW, menyudutkan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Anda mencolek Yesaya 42, itu nggak berlaku bagi Tuhan Anda Yesus. Cuma Anda baca satu perikop. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang memimpin pasukan untuk menegakkan hukum ke bangsa-bangsa? Yesus tak? Tak ada Yesus itu. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus bukan menyatakan, membatalin hukum dengan cara mati. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Yesus pudar di atas tiang. Jadi susah untuk Anda mencari pembenaran. Endingnya kalau Anda melihat satu perikop ini, coba Anda lihat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Siapa yang menggenapi? Keturunan Kedar.
Baca data selanjutnya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar, yang didiami keturunan anak keduanya Nabi Ismail. Di mana keturunan Nabi Ismail sekarang? Bermukim di mana mereka? Nyanyian barunya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu bergemuruh kemana-mana sampai detik ini. Jadi nggak usah senggol ke Nabi Ismail, nggak usah. Cukup damaikan aja dulu agama saudaraku ini dengan pemahaman Bible perjanjian barunya orang Yahudi dengan agama saudara. Itu penting untuk kita ketahui. Kalau Anda mengatakan tidak berlaku, Kristen itu dari sini, dari sono, ya kita udah tahu itu, Bung. Pengakuan Kristen, makanya disebutkan ada serigala yang kudu nyamar. Ada yang kudu nyamar gitu loh. Jadi yang nyamar-nyamar itu yang ngaku Israel hari ini. Yang ngaku berasal dari Israel hari ini. Kemudian saudara mengatakan, oh di Islam itu menjiplak hukum Yahudi. Salah, Anda keliru. Yahudi syariatnya ada, Islam syariatnya ada. Kalaupun sama, itu dikarenakan bersumber dari sumber yang sama. Allah menerangkan dalam Al-Quran, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musna asyara naqiban. Itu jelas. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah bersama dengan Bani Israel. Yakub memiliki dua keturunan, dua suku bangsa. Allah mengangkat kedua-duanya menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa itu sendiri. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Mereka melanggar janji. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi Allah itu menyertai mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyertai mereka. Mereka diberkati kemudian. Inni ma'akum, aku Allah pencipta langit dan bumi bersama dengan kamu wahai Bani Israel. Tapi kemudian mereka ingkar. Nabi Isa datang ditolak, nabi-nabi datang dibunuh, dianiaya. Lalu apa kata Allah? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai Bani Israel yang aku dulu pernah muliakan, wahai Bani Israel yang dulu pernah aku bersama dengan kalian, hari ini aku telah mendatangkan rasulku kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab-kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang beliau biarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, wahai Bani Israel, dan juga kitab yang menjelaskan kepadamu, wahai Bani Israel, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratul mustaqim. Dengan Al-Quran itu aku pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada sekalian semua, kepada orang-orang yang mengikuti keridaan saya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula aku Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Final kami di situ, Adinda Demian. Kami di luar garis. Tapi ini perlu aku uraikan supaya hujatanmu kepada Nabi Ismail dan keturunannya tolong dihentikan. Kenapa? Nubuatannya seluruh kota-kota yang didiami keturunan Ismail akan menyanyikan lagu baru. Lagu barunya sudah 1400 tahun belum tergantikan dengan lagu baru yang lain sampai hari ini. Haleluya, redup. Kepanjangan. Oke. Nah, sekarang tugas saudara saya ini adalah menjelaskan kedudukan agama Kristen di dalam pandangan agama Yahudi yang dibangun oleh para nabi kepada mereka. Ingat, Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan tidak berlaku kepada bangsa lain. Kami nggak nebeng ke beliau, ke Bani Israel. Oke. Andalah yang nebeng. Silakan. Iya, gini ya. Jadi nyanyian-nyanyian yang baru itu kemarin-kemarin tuh ada di viral di mana-mana bahwa musik di dalam Islam itu haram katanya. Begini Bang Zuma ya, saya jelaskan untuk Bang Zuma biar Bang Zuma itu bisa menemukan kebenaran. Di Yesaya 41 yang tadi Anda maksud itu tuh bahwasanya orang-orang keturunan Ismail ini justru 42. Yesaya 42, Dinda. ya yang tentang apa namanya
roh Tuhan akan ada padanya itu kan di 41 Bang. Yang tentang kedar itu di 42. Jadi 42 itu bercerita bahwa justru mereka itu menjadi hamba. Mereka menjadi hamba bagi orang Israel gitu loh. Masa Anda mengakui itu gitu loh. Kan lucu. Gini ya Bang ya, saya terangkan buat Abang ya. Bahwasanya tidak ada nabi dari keturunan Ismail selama ribuan tahun itu menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala Bang. 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Tetapi Yotevave yang menciptakan langit. Bahwa segala bangsa di muka bumi ini selain bangsa Yahudi pada zaman itu mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Tuhan. Musa berkata, Sema Yisrael Yotevave Elohinu Yotevave Echad. Cuman bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Bangsa Arab itu mereka nggak mengenal Tuhan. Jadi lucu sekali kalau tadi Bang Zuma mengatakan, orang Quraisy berkata, wahai Yahudi kalian penyembah berhala. Jadi maksud Anda Daud itu penyembah berhala? Maksud Anda Salomo itu penyembah berhala? Maksud Anda setiap nabi yang menuntun bangsa itu untuk menyembah Tuhan itu penyembah berhala? Kan jadi lucu gitu loh. Siapa nabi dari keturunan Ismail selain Muhammad? Nggak ada. Tadi kan Anda cocok logi kan tentang nubuatan-nubuatan mengenai Muhammad. Anda kalau baca IGRT ayat 11 itu Muhammad dikatakan gila. Kenapa? Karena kalian orang-orang Islam itu mencomot-comot ayat-ayat Torah untuk mengatakan ini adalah nubuatan kepada nabi kami. Kayak di Ulangan 18 ayat 18. Coba kalian baca tuh IGRT Iman ayat 11 itu dibantah sama orang-orang Yahudi tuh. Bahkan nabi kalian dikata-katain. Kenapa? Karena di dalam Torah itu berbicara tentang hal lain. Kalian bilang ini adalah nubuatan gitu loh. Jadi berbicara tentang Mesias, berbicara tentang hal lain. Malah dicocok logi bahwa ini adalah nubuatan kepada nabi kami. Oh iya, siap. Jadi gini ya, saya tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang mengatakan akan muncul nabi terakhir, nggak ada. Alkitab itu bernubuat tentang Sang Mesias yang akan datang dan oleh dia semua bangsa diberkati. Harapan manusia seluruh bangsa yang menyembah berhala ini, orang Arab, orang Indonesia, orang Amerika, orang Eropa yang menyembah berhala ini, ketika Mesias itu datang barulah bangsa-bangsa lain diberkati. Makanya Yesus mengklaim diri sebagai Mesias, dia datang dan dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu menggenapi Yesaya 42 ayat 1. Itu otoritas Mesias. Kemudian Daniel 7, semua bangsa akan melayani Mesias, sang anak manusia itu. Bahkan dalam tafsiran Yahudi dari Rasi, dia mengatakan bahwa Mesias itu akan menghakimi seluruh bangsa. Itu luar biasa loh. Jadi Yesus ketika berkata di Matius 25, bahwasanya dia akan datang kedua kalinya, dan akan menghakimi seluruh bangsa, dia punya otoritas memasukkan orang ke surga dan neraka, itu didukung oleh Mesiasnya Yahudi juga loh, dan juga dinubuatkan oleh kitab-kitab para nabi, bahwa itu otoritas Mesias, bukan otoritas nabi terakhir. Dan keselamatan itu hanya datang oleh Mesias, baik dari Yahudi maupun dari Kristen, bahwa yang memasukkan orang ke olam haba, dunia baru itu bukan nabi terakhir. Tapi Mesias bagi orang Yahudi, Mesias bin David, dia akan memasukkan orang ke olam haba, dia akan menjadi raja di atas segala raja. Bagi Kristen itu Yesus sebagai sang Mesias. Jadi tidak ada Alkitab kami itu berbicara tentang agama Islam gitu loh, atau berbicara tentang nabi terakhir, itu sama sekali nggak ada. Yesus kan sudah mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Malahan di dalam kitab Torah dan di dalam Injil menubuatkan tentang akan datangnya nabi palsu. Misalkan nih, Ulangan 18 ayat 20, bahwa akan ada nabi yang mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang mengucapkan firman yang berbeda dengan Torah, yang berbeda dengan Injil, yang berbeda dengan Zabur selain Muhammad. Musa mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Muhammad mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di sorga. Kemudian di dalam Injil, murid-murid Yesus sebagai saksi mata mengatakan Yesus disalib. Mereka sebagai saksi. Muhammad mengatakan diserupakan. Semuanya bertentangan. Sedangkan Injil nggak pernah datang mengatakan penciptaan ini seperti ini loh. Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga loh untuk membantah Torah. Nggak pernah loh. Zabur itu nggak pernah membantah Torah. Injil nggak pernah membantah Torah. Tapi Quran membantah Torah, membantah sejarah Torah, membantah sejarah Zabur, membantah sejarah, semuanya dibantah gitu loh.
Itulah firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Gak mungkin Tuhan mengucapkan firman-Nya, tapi kemudian hukum-hukum yang dia ucapkan itu dia ingkari sebelumnya. Itu mustahil sekali loh, seperti contohnya Imamat 11 ayat 4-6. Dan juga sampai ke ayat selanjutnya bahwasanya onta kelinci haram. Tiba-tiba kok onta jadi haram gitu loh. Bahkan baginda Nabi kok makan onta gitu. Tuhan itu kan gak mungkin mengingkari janjinya. Kok jadi heran sekali gitu loh. Gak mungkin dia mengucapkan firmannya berbeda-beda. Itu mustahil, itu pasti Tuhan yang berbeda gitu loh. Kalau Tuhannya sama, gak mungkin hukumnya berbeda. Kalau Tuhannya sama, gak mungkin firmannya berbeda. Dan kemudian di Ulangan 18 ayat 20 itu, coba Bang semua baca baik-baik gitu loh. Bahwa Nabi itu dia membawa nama Tuhan lain. Yesaya 42 ayat 8 dikatakan begini. Ani yotefafe husemi. Aku yotefafe itulah namaku. Tapi di dalam Quran dikatakan nama Tuhan itu Allah. Dan Allah ini gak pernah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Gak pernah dikenal oleh para nabi gitu loh. Jadi itu benar-benar menggenapi Ulangan 18 ayat 20. Bahwa akan ada seorang nabi yang mengucapkan demi nama Tuhan lain. Dan nabi itu harus mati. Kemudian ada satu lagi nih nubuatan nih Bang Zuma. Di Ulangan 13 ayat 1-3. Bahwa jika ada di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi dan dia mengajak kita, mari kita mengikuti ilah lain, maka janganlah kau percaya. Itu nubuatannya tuh, bahwa akan ada seorang nabi datang, kemudian menyuruh umat manusia mengikuti ilah lain yang tidak mereka kenal, yang tidak orang Yahudi kenal. Jadi di dalam Alkitab tidak menubuatkan tentang nabi terakhir, tapi menubuatkan tentang nabi yang datang membawa firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Kemudian nabi yang datang membawa nama Tuhan lain. Nah itu baru ada Bang Zuma. Jadi selama ribuan tahun ya, dari zaman Abraham sampai zaman Yesus Kristus, selama 2000 tahun lebih, hanya bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan. Dari mereka itu ada muncul raja-raja, nabi-nabi. Sedangkan 2600 tahun atau 700 tahun, orang Arab itu mereka nyembah siapa gitu loh. Bahkan di dalam Tanakh sendiri nggak dikatakan bahwa orang keturunan Ismail ini mereka mengenal Tuhan. Malahan di Mazmur 81 nih saya bacakan ya. Ini Mazmur 81 ini lebih sadis lagi nih. Sabar saya buka dulu. Mazmur 81 dikatakan begini. Angkatlah lagu, berbunyilah. Ini bukan atau nah ini. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab Mazmur 8 berapa? 83 kali ya? Sorry. Saya udah lupa ayatnya. Nah ini saya bacakan ya. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan diri. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu, maksudnya umat Israel. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Bangsa siapa yang mau menghilangkan nama Israel selain orang-orang Islam? Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, orang Moab dan orang Hagar. Jadi ternyata orang-orang ini adalah musuh Tuhan. Keturunan Ismail, orang Moab, orang Edom. Jadi mereka itu mau melawan bangsa yang diurapi, bangsa umat Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Jadi di dalam Mazmur itu justru di zaman para nabi, itu bangsa keturunan Ismail itu melawan umat pilihan, melawan umatnya Daud, melawan umatnya Salomo, melawan umatnya para nabi. Jadi mereka itu nggak mengenal Tuhan. Masa mengenal Tuhan kok melawan umat Tuhan? Kan nggak mungkin. Kalau orang Quraisy itu mereka menyembah Tuhan yang sama seperti orang Yahudi, gak mungkin mereka melawan umatnya Daud, kan mustahil. Masa saya mengenal Tuhan nih, orang Indonesia mengenal Tuhan, kemudian memerangi orang Arab yang satu iman dengan mereka, itu kan mustahil. Masa orang Indonesia yang beragama Islam memerangi orang Arab yang beragama Islam, kan mustahil. Kan mereka satu iman. Jadi nggak ada sama sekali loh Bang Suma. Orang Arab itu dikatakan di sini musuh Tuhan loh. Mereka adalah musuh para nabi. Dan orang Yahudi, saya tegaskan sekali lagi ya, orang Yahudi itu nggak pernah menyembah Allah loh. Bahkan kemarin saya sama Sueb kan, kita ngomong dengan seorang Yahudi, saya tanya ke dia kan, apakah kalian menyembah Allah? Dia katakan tidak, orang Yahudi loh, orang Israel. Karena dia berkata gini, kami hanya percaya kepada Torah dalam bahasa
bahasa Ibrani, bahkan Suhaib tunjukin bahasa Arabnya, Judeo-Arabik, dia nggak percaya. Kita nggak percaya Tuhan yang namanya berasal dari Arab gitu loh. Karena Tuhan di udah dalam lebih dari tanah 6 itu, menit Dan. oh gitu ya, udah 5 menit ya. Kelamaan. Mudah-mudahan Iya. Bang Suma bisa tunjukin datanya bahwa para nabi menyembah Allah ya Bang Suma ya. Ya, lanjut Bang Juma. Iya, baik. Saya katakan Anda terlalu tersiksa nanti kalau Anda itu nyangkut pautkan dengan Islam. Kalau Anda mengatakan orang-orang Yahudi, para rabi, para imam, mereka tidak menyembah kemudian Allah, tapi mereka menyembah hakikat lagi maha tinggi. Itu yang pertama. Apakah mereka menyembah anak Maria? Kalau mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala menurut saudara, tak masalah. Kami bukan pelanjut dari Bani Israel. Kami tidak mengklaim diri kami pengikut dari mereka. Bukan, kami di luar. Yang masalah itu Anda, Kristen. Harusnya apakah mereka ini menyembah anak Maria? Itu dulu yang Anda damaikan. Islam itu datang untuk menegur mereka. Orang-orang terdahulu, Al-Quran datang untuk mengajak mereka berdamai agar mereka kembali kepada ajaran Taurat yang datang kepada mereka. Kelirunya Anda mencoba untuk menjadikan agama Islam ini sebagai tameng penutup aib. Gak bisa. Harusnya Anda mendamaikan Tuhan Anda yang Yesus manusia itu sebagai Tuhannya Bani Israel dan berlaku sampai hari ini. Apa iya? Tidak kan? Nah, lalu kemudian saudara mengatakan Islam itu dari orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Bung, tadi nubuatan yang kita baca Yeremia 42 itu apa? Kota-kota, desa-desa, gurun-gurun yang didiami Bani Kedar. Siapa Bani Kedar? Ya Islam. Siapa Bani Kedar rupanya menurut saudara? Keturunan Ismail, Nebayot, Kedar. Keturunannya agamanya sekarang apa? Islam. Kenapa cari yang lain? Coba Anda lihat dalam Kejadian 17 tuh. Anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan prakteknya kemudian siapa? Bukan Ishak. Yang pertama kali mempraktekkan hukum Tuhan yang kekal itu adalah Nabi Ismail bersama ayahnya Abraham. Ishak belum lahir. Ismail sudah lebih dulu kemudian mempraktekkan ajaran Tuhan Allah yang datang kepada Abraham. Jadi nggak usah senggol Islam. Hari ini kita hanya ingin mendamaikan agama saudara dengan agama Yahudi. Itu aja dulu poinnya. Jangan jadikan Islam itu sebagai tameng. Ingat. Kalau Quraisy itu tadinya tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka mengakui pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Hari ini umat Isa menyembah kepada Allah, dan Allah itu kami imani sebagai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu iman kami. Nah sekarang Kristen itu datang dari Romawi dan Yunani. Secara turun-temurun apakah Romawi Yunani mengakui Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Nehi, tidak. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan agama kekristenan ke dunia, ke Asia? Orang Romawi Yunani. Apa agama keturunan buyut mereka? Bukan agama, bukan penyembahan terhadap Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara orang Quraisy sebelum Islam datang, ketika ditanya, siapakah Tuhan itu? Allah, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub. Cuman mereka mengambil benda-benda untuk dijadikan itu sebagai anak Tuhan. Makanya dia disebut jahil. Jahil itu bodoh. Sudah tahu alam pencipta ini adalah Allah, mereka mengambil mediasi untuk mereka tuhankan. Itulah Islam datang rubuhkan itu semua. Nah, sekarang Anda membawa Mazmur. Di situ ada kata Ismail, di situ ada kata Hagar. Coba tunjukkan Mazmur yang benar dari Daud itu yang mana? Yang Anda punya hanya terjemahan. Betulkah yang asli dari Daud itu ada nama Ismail? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang menghafal Mazmur? Siapa yang mengutip dari Daud, pindah ke tangannya, lalu pindah ke tangannya, lalu pindah ke tangannya? Ilmu sanad apa yang mereka gunakan? Anda hanya menggunakan terjemahan untuk menodai ajaran agama Islam. Percumi. Gak mempan bagi kami. Hari ini saya hanya mengajak Anda kemudian berdialog, diskusi. Adindaku Demian yang baik hati.
Coba Anda renungkan dulu, ketika Allah murka kepada Yerusalem, murka kepada Bani Yakub, sumpah serapannya Allah kepada mereka. Apakah itu betul Bang Suma? Buka mata, cuci muka, tenangkan pikiran, tengok Yesus datang kepada mereka. Diterima kagak? Kagak. Lalu umat kaum bangsa yang seperti ini Anda mau jilat-jilatin, Anda mau angkat-angkatin sebagai dewa penyelamat Kristen. Tuhan Anda saja ditolak. Lalu Anda mau cari pembenaran kemana? Di saat Anda mengatakan Islam jahat, yang mengatakan adalah Yahudi. Sementara di waktu yang bersamaan, ketika Anda mengatakan Islam jahat, lidah Anda sedang diinjak sama Yahudi. Belum sadar tak? Pada saat Anda berkongkol dengan Yahudi, Tuhannya Islam itu bukan Tuhannya Bani Israel. Pada saat yang sama mereka lagi menginjak-injak patung Tuhan Anda Yesus. Nggak sadar tak? Pada saat Anda mengatakan Al-Quran itu lata, orang Yahudi mengatakan Al-Quran itu ngutip. Pada saat yang bersamaan Anda lihat, Yahudi memandang kitab Anda itu sebagai apa? Sebagai resep obat kuat aja kagak, apalagi sebagai firman Tuhan. Belum sadar tak? Cobalah berdamai dulu. Damaikan diri Anda dengan agama Yahudi. Damaikan Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi. Ingat, Anda mencoba mengurai Mazmur 147. Saya miris, saya sedih. Al-Quran di luar daripada itu semua. Makanya saya tadi bacakan ayatnya kepada saudara saya, kepada adinda saya ini. Terkait dengan Rasulullah, kitab yang dibawa oleh Rasulullah. Madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, yang tidaklah yang diucapkan dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang ada di Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Apalagi masalahnya? Sekarang Anda mengatakan nubuatan dari barang siapa nabi palsu dalam Ulangan 18. Bung, Anda muntah darah kalau itu yang kubahas. Saya jaminkan itu. Tak kasih contoh. Untuk membuktikan bahwa nabi palsunya itu ada di Islam atau ada di Anda, kita lihat. Apabila seorang nabi itu berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah buktinya nabi palsu itu. Baca endingnya, Bung. Nabi palsu itu berkata dan perkataannya itu tidak terbukti. Perkataannya itu tidak tercapai. Perkataannya itu bullshit. Coba lihat ilmuwan. Apa yang mereka temukan ilmuwan hari ini? Tengok ke dalam Al-Quran. Rupanya 1400 tahun silam lebih duluan Al-Quran menyatakannya. Tengok Bibelmu. 2000 tahun yang lalu. Temukan pada ilmuwan menemukan apa? Terbukti tidak apa yang tertulis di dalam Bibelmu dengan temuan ilmuwan hari ini? Kagak. Bang Suma, itu terlalu berat. Kalau ilmuwan, para pakar, profesor, dokter menemukan satu temuan ilmu, kemudian Anda nobatkan kepada kitabnya orang ya Kristen, berat Bang, gak akan pernah bisa. Uji Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan ilmuwan, itu baru Anda bisa mengatakan pembawanya adalah nabi palsu. Mari kita uji kitab saudara. Pengakuan Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 15-17. 1 menit lagi. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus. Paulus mengatakan bahwa Paulus dan para pengikutnya akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga, kemudian hidup selama-lamanya. Apakah nubuatan Paulus ini isapan jempol belaka? Sebab nubuatan itu meleset jauh. Apakah sudah datang Yesus sebelum Paulus mati, sebelum Paulus dipancung, sebelum Paulus dipenggal? Apakah Paulus berangkat bersama Yesus dan kru-krunya terangkat ke surga? Kagak. Ingat, Anda mencoba untuk nyorek-nyorek Islam, korek-korek Islam.
Ulangan 18 nomor 20, 21, 22. Anda teruskan. Nubuatannya kelihatan nabi palsunya di situ. Coba, nubuatan Paulus yang terbukti hari ini itu apa? Di dalam surat-suratnya yang terbukti hari ini apa? Kalau Al-Quran Anda urai dengan ilmu pengetahuan apapun itu silakan. Al-Quran buka diri untuk diuji. Tidaklah mungkin seorang nabi palsu yang manusia biasa bisa menguraikan isi Al-Quran. Tidak mungkin. Sementara kitab saudara. Gimana tuh? Apa yang ilmuwan temukan yang berkesan dengan hari ini dengan di kitab saudara? Nggak ada. Berarti semua pengarangnya adalah nabi palsu. Jadi gitu saudara Demian. Saya hanya ingin mencoba melihat sudut pandang daripada kutukan Tuhan kepada Bani Israel. Yerusalem akan menjadi puing-puing tempat persembunyian serigala. Kok tiba-tiba muncul agama dari sana? Ini yang kita mau temukan. Silakan. Oke. Iya, Kita sapa oke, dulu saya yang baru tanggapi ya. datang. Selamat pagi, I love Christian ya. Lanjut deh, Ya, men. oke. Gini ya, Nabi Muhammad bernubuat bahwa Nasrani akan terpecah menjadi Kecil 72. suaranya, Demian, kecil. Lanjut. Masih kecil ya, halo. Sekarang ya segitu. Lanjut. Iya, Nabi Muhammad bernubuat bahwa Nasrani akan terpecah menjadi 72, Yahudi akan menjadi, Islam akan menjadi 73 kalau saya nggak salah, dan Yahudi menjadi berapa saya nggak hafal. Sampai sekarang itu Nasrani bukan 72 loh kawan-kawan. Nasrani dia non Protestan saja itu ribuan loh, bukan 72. Jadi kalau dibilang bahwa Paulus nubuatannya itu nggak tergenapi loh, yang tergenapi siapa? Yang tadi Anda kutip dari kitab Paulus itu berbicara tentang hari kebangkitan, bahwa kita yang dibangkitkan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan berbicara Paulus akan hidup selama-lamanya. Salah sekali. Coba bacakan ayatnya baik-baik dulu gitu loh. Jadi jangan ditafsirkan apa ya, belum paham ayatnya udah ditafsirin. Jadi yang coba ya Bang Suma buktikan bahwa Nasrani itu benar-benar terpecah menjadi 72, kemudian Yahudi menjadi berapa, kemudian Islam menjadi berapa sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad. Kalau enggak berarti ya Anda bisa simpulkan sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian Anda katakan begini dari awal. Kami mengikuti kami tidak mengikuti Bani Israel. Tapi Anda sebagai orang Indonesia mengikuti Bani Quraisy. Ismail itu adalah keturunan Quraisy kan, bangsa Quraisy. Dan di dalam kitab saya yang tadi sudah saya kasih itu Mazmur 83, Anda bisa bacakan Hebrew-nya tuh Ismail di situ loh. Ismail. Silakan dibaca baik-baik. Anda pengikut bangsa penyembah berhala. Kami tidak pernah mengikuti bangsa penyembah berhala. Kami mengakui orang datang dari bangsa Yahudi. Karena Tuhan kami mengajarkan itu. Yohanes 4 Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena hanya bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan. Hanya bangsa Yahudi yang dimana Tuhan itu membuat perjanjian dengan mereka, bukan bangsa lain. Bangsa lain itu tidak mengenal Tuhan. Makanya tadi saya kan berikan tantangan ke Bang Suma kan. Coba tunjukin bahwa para nabi itu menyembah Allah selain nabi Anda. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang datang membawa nama Tuhan baru, nggak ada. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini selain Muhammad yang datang mengucapkan firman baru, nggak ada. Nggak ada gitu loh. Yesus itu nggak pernah datang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga untuk membantah Musa, nggak ada. Atau Daud itu nggak pernah membantah hukum Musa gitu loh. Jadi semua nabi itu mengakui setiap firman yang diturunkan dan tidak bertentangan. Kalau ada nabi datang menerima firman, ngaku-ngaku menerima firman, tapi kalau firmannya itu bertentangan dengan firman-firman sebelumnya, itu sebenarnya bukan dari Tuhan gitu loh. Karena kalau dari Tuhan nggak mungkin berbeda gitu. Pastinya dari Tuhan yang berbeda. Dan kita bisa melihat ya, Musa berkata begini, Sema Israel, Yotefafe Elohenu Yotefafe Echad. Sedangkan dalam Quran, Muhammad menyampaikan bahwa Kul huwallahu ahad gitu kan. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Yang diesakan oleh Musa itu bukan Allah, tapi Yotefafe. Tapi yang diesakan oleh Muhammad itu bukan Yotefafe, tapi ilah-ilah lain gitu loh. Padahal dalam Torah Musa di 10 hukum, Ulangan Keluaran 20 ayat 1 dikatakan gini, Loh yihi leha Elohim ahirim almanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi jangan sampai ada Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang kami sembah ini loh. Jadi kawan-kawan muslim ini mereka nggak bisa membuktikan Tuhan mereka ini disembah oleh para nabi selain dibuktikan daripada kitab Quran sendiri gitu loh, yang notabene Quran itu adalah ucapan Muhammad dengan mengatasnamakan wahyu dari Tuhan. Kemudian Bang Suma mengatakan begini, kalian kan penyembah manusia gitu loh.
penyembah Yesus. Anda tahu nggak Daniel 7? Coba baca Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itu Mesias itu dia dilayani oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Dia dilayani. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa dilayani seperti itu gitu loh. Kemudian Yeremia 23 ayat 6 dikatakan begini. Sang tunas Daud itu adalah Adonai Tzidkenu, Yotevave Tzidkenu. Yotevave keadilan kita. Coba kau bacakan tafsir daripada orang Yahudi dalam Talmud itu kepada Mesias tuh. Jadi para nabi itu sudah bernubuat bahwa Mesias ini ilahi. Sedangkan ketuhanan Allah itu tidak pernah ada. Kalau Anda mau bandingkan ketuhanan Tuhan saya Yesus Kristus dengan Tuhan Anda, Allah para nabi itu mengakui. Yeremia mengakui Yesus itu ilahi. Ya, Yesus itu Yotevave. Yesaya mengakui Mesias itu ilahi. Tapi Tuhan Anda tidak pernah diakui oleh para nabi dan tidak pernah disembah oleh para nabi. Tuhan saya diakui bahkan dinubuatkan sejak purbakala sebelum dia datang. Perjanjian baru hanya menggenapi Yesus mengatakan dia siapa. Dia awal dan akhir. Kemudian di Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, dia adalah Elohim, adalah Tuhan. Itu bukan Lord di situ loh ya. Tapi Theos, dia mengakui siapa dirinya karena memang dia dari sananya. Sudah ilahi. Tapi Tuhan Anda tidak ada bukti keilahiannya. Tidak ada bukti bahwa Tuhan Anda yang menciptakan alam semesta. Jadi coba Anda buktikan ketuhanan Tuhan Anda ya. Kemudian Anda kutip Yeremia. Yeremia itu tidak berbicara Bani Quraisy yang menerima firman dan juga menyembah Tuhan. Coba kau bacakan baik-baik ayatnya. Tidak ada dikatakan di situ bahwa akan datang nabi dari bangsa Quraisy namanya Muhammad. Dia akan menjadi dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Enggak ada loh. Coba kau bacakan sampai selesai itu loh. Yang dinubuatkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa adalah Mesias. Bukan nabi terakhir, Yesaya 42 ayat 1. Kemudian kejadian 17 yang tadi Anda kutipkan bahwa aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, menjadi Allah keturunanmu. Loh di situ kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Coba kau baca ayat 21-nya, jangan dicomot-comot. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ismail itu tidak dikatakan sebagai keturunan Abraham, tapi keturunan hamba. Makanya Ismail itu tidak disebut sebagai orang Ibrani. Mengikuti Abraham, tapi orang Mesir. Sedangkan Ishak disebut sebagai orang Ibrani. Jadi kejadian 17 ayat 2 coba ayat 21 coba Anda bacakan baik-baik. Perjanjian itu bukan diadakan dengan Ismail, tapi dengan Ishak. Walaupun waktu itu Ishak belum lahir, perjanjian itu sudah diadakan sejak kejadian 13 dan waktu itu loh, ini terguncang kan? Gimana Damian? Jangan terguncang kawan. Kamu kepanjangan. Waktunya udah. Belum bang, saya belum selesai 1 menit lagi kalau gitu. 1 menit ya, 1 menit. Enggak, Iya, begini loh. Gimana? Gini bro. Waktu kejadian Dulunya dilarang makan B2, sekarang kamu makan ini B2. Loh, orang Sama Islam boleh makan B2 B2 loh. Boleh makan B2 asalkan dalam keadaan terdesak, dalam hutan boleh makan, dalam Torah nggak boleh. Walaupun dalam keadaan terdesak itu nggak boleh gitu. Jadi kata siapa Islam nggak boleh makan babi? Saya lanjutkan ya. Tuhan yang beda kamu. Iya, kalau Tuhan yang sama nggak mungkin dong mengatakan boleh makan babi dalam keadaan telah terdesak. Ya lanjut. Kejadian 21 dan juga kejadian 13, Ismail dan Ishak belum lahir, tapi Tuhan sudah mengadakan perjanjian tentang keturunannya, yaitu dari siapa? Dari Abraham dan Sarah. Waktu itu pun Hagar belum ada. Abraham belum ke Mesir sehingga menemukan yang namanya Hagar. Jadi lucu sekali gitu loh bang. Kemudian masalah ulangan 18 ayat 21. Coba bacakan baik-baik. Dia mengucapkan firman yang berbeda. Firman yang lain. Tidak ada satu penabi yang mengucapkan firman yang berbeda dengan firmannya Daud. Nggak ada. Atau firman-firman sebelumnya nggak ada. Oke, Jadi habis ya nabi itu ya. dikatakan dia mengucapkan firman yang berbeda dan dia membawa nama Tuhan baru. Dia membawa nama Tuhan yang berbeda itu bang. Oke. Aku sapa dulu yang baru datang nih. Assalamualaikum Bang Randar abangku ya. Lanjut Bang Juma. Salam. Iya, baik. Jadi satu hal yang perlu kamu pahami, kamu hanya menerima terjemah. Kamu nggak menerima kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa nggak ada yang hafal. Kitabnya Nabi Musa tidak ada yang menyalin dari Musa. Yang kamu terima itu entah dari mana datanya, hanya salinan-salinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meskipun demikian, Ismail disebut sebagai Zar'aka. Zar'aka itu artinya benih. Benih berarti anak.
Benih berarti anak, anak berarti keturunan. Meskipun terjemahan kalian itu mau putar balik kemana-kemana, jungkir ke sana kemari, Ismail tetap disebut Zar'aka. Artinya keturunan, anak. Mau lari kemanapun Anda tidak akan pernah bisa. Kemudian, Anda coba tunjukkan habis ini, kewajiban Anda menunjukkan kepada saya satu nabi di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengakui pencipta langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Saya butuh itu. Saya butuh. Ingat, saya butuh pengakuan saudara yang mengatakan panjang lebar, para nabi-nabi telah mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya minta bukti. Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tertulis di mana itu? Di Yeremia, Daniel, Yehezkiel, Zakaria, atau di mana tertulisnya? Saya ingin tahu. Yesus sendiri tidak pernah mengaku pencipta langit dan bumi. Sudah datang 3 tahun dia berkhotbah keliling di Galilea mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Muncul Kristen mengatakan orang-orang terdahulu dia Tuhan. Lah, yang berhak mengatakan dirinya Tuhan adalah Yesus, bukan ente. Mana dalilnya? Saya minta. Itu tugas Anda. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya di dalam kitab Mazmur itu tertulis kemudian di sana Ismail, tertulis di sana Hagar, boleh jadi itu betul. Tapi ini zaman Daud. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum doa tuang. Sedangkan beliau datang bersama dengan orang Quraisy, Bani Ismail aja masih membangkang, apalagi zaman Daud. Jadi itu bukan masalah di sana. Kami umat Islam tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi coba Anda lihat, jujur pada kebenaran. Apa yang dikatakan Mazmur 83 itu di ujung daripada satu perikop? Apa yang dikatakan? Coba Anda baca. WYDU, agar mereka tahu. Apa itu? Agar mereka tahu apa? Bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di antara seluruh bumi. Paham ya? Kenapa itu dilakukan terhadap keturunan Ismail? Kenapa itu diadakan terhadap Moab dan juga kepada keturunan Hagar? Kenapa? Apa endingnya? Agar mereka tahu bahwa engkau sajalah Tuhannya Israel, Tuhannya Yakub, satu-satunya Tuhan yang maha tinggi dari seluruh bumi. Makanya di Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan terkutuk, tetapi Tuhan yang maha tinggi. Anda mau lari kemana? Mazmur 83, tujuan pembantaian daripada Bani Ismail dan juga keturunan Hagar, agar mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Itu tujuannya. Berarti endingnya, kelak keturunan Ismail tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhan yang umat Islam hari ini? Ia maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Kena enggak? Kena. Berarti Mazmur 83 betul. Meskipun Anda tidak mampu menunjukkan manuskrip tertua dari Daud. Tapi kalau Anda maksakan, justru membenarkan Tuhannya umat Islam itu. Sebab pembantaian kepada keturunan Ismail, agar mereka tahu, agar mereka sadar bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah maha tinggi. Alhamdulillah, hari ini kami menyembah esensi hakikat yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu disebut apa dia? Tuhan terkutuk di atas tiang salib. Apakah begitu Tuhannya Bani Israel? Apakah Tuhannya Bani Israel mati terkutuk di tangan orang Romawi? Hah? Apa seperti itu rupanya? Mana orang Israelnya saya bicara? Wahai orang Yahudi, betulkah Tuhanmu itu mati dibunuh sama tentara Romawi? Yahudi gila, sedeng, bimbahlul yang mengakui itu. Gak ada itu bang, gak ada itu Dinda. Jadi kalau Anda mencoba untuk menguraikan Islam, aku bilang jangan disenggol Islamnya. Anda akan muntah darah nanti.
Semakin Anda membeberkan Islam, semakin aku patahkan dengan argumen dari Bible itu sendiri. Ya, itu Anda harus pahami. Sekarang damaikan dulu antara agamamu yang lahir di Yerusalem katanya, tapi ternyata sebelum lahir Yerusalem itu sudah ditinggalkan. Sudah tidak lagi dianggap. Buktinya, ketika Tuhanmu datang, apakah dianggap? Tidak. Lalu kebenaran apa yang Anda ingin ambil dari sana? Nah, sekarang PR saudara, tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi, di situ Yesus disebut Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Iya, oke, saya tanggapi. Ini pertanyaan saya itu nggak dijawab loh. Coba buktikan bahwasannya para nabi itu menyembah Allah. Itu belum dijawab gitu loh. Bahwa mereka mengenal nama Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dari tadi Bang Suma nggak jawab, tapi suruh-suruh saya. Dinda, Bahwasanya- Dinda, Ya, maaf, sebentar, saya Bang. instruksi. Kalau Anda paham Mazmur 83 nomor 18 yang kamu bawa, kamu paham itu, Iya, itu iya, udah iya. selesai Bang, kita di situ. ganti-gantian, Bang, ganti-gantian. Yang maha tinggi itu siapa? Yang maha tinggi siapa? Ternyata Ternyata tuh- bukan Allah, Bang. Tidak masalah. Iya, Sekarang Tuhannya Bani Israel itu maha tinggi atau maha terkutuk? Yang maha tinggi Allah atau Yutifafi, Pak? Ya terserah, kami menyembah yang maha tinggi. Nah, itu yang mau kutekankan gini ya. Saya kasih tahu sama Babang ya. Udah Bisa terjawab buka. itu ya. Udah Iya, terjawab iya, oke. bahwa Nggak masalah. Tuhan yang akan Nggak- disembah oleh keturunan Ismail dan Hagar adalah esensi yang maha Salah, tinggi. bukan, Udah terjawab. Bang. Itu mereka disebut sebagai musuh Tuhan loh. Coba Abang bacakan Iya. baik-baik ayatnya, aduh. Betul, Kacau, saya kacau. bacakan satu perikop. Masa- mereka kemudian dibantai Jangan agar dipotong dulu, supaya Bang. Dengar, sabar. Jangan dipotong dulu, sabar. Iya, karena Ganti-gantian saudara enggak. Karena saudara mengatakan saya tidak menjawab. Saya sudah jawab. Justru emang tujuh. nggak menjawab. Dengarkan, Saya minta dengarkan. data, Bang. Saya minta Tujuh. data. Iya, ini datanya nih. Ya, Nggak, itu jawab. ada Allah di situ. Mazmur 83 nomor 18 supaya mereka tahu 18 bahwa ada engkau Allah. yang maha tinggi itu siapa? Yang maha tinggi itu Yutifafi, bukan Allah, Pak. Iya, silakan aja. Mereka menggunakan bahasa Ibrani, kami menggunakan bahasa Arab. Loh, nggak bisa, karena Musa berkata nama Tuhan itu cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Ya nggak apa-apa, berarti Yesus gugur Nah, di sana. berarti Tuhan Anda berbeda. Ya nggak apa-apa kan dari awal. Mbak Yesus. Baru. Saya katakan kepada saudara, Ini kami di nggak luar kondusif garis. ini. Enggak, tunggu. Emang kalian Saya di luar menyembah Tuhan lain. Islam di luar garis terserah. Saya cuma mengatakan jangan senggol Islam. Anda akan menjadi tokak Loh, nanti. kenapa nggak boleh? Anda menanyakan Nah, ke Tuhan pada- Yesus, kenapa saya nggak boleh pada menanyakan ke Tuhan Anda? pada saat saya menjelaskan kemudian yang maha tinggi itu adalah Allah, Anda pun membantah. Anda maunya Loh, di itu dalam klaim, kitab itu namanya iman, tidak nggak ada masalah. buktinya. Saya minta Tidak bukti. masalah. Tidak masalah. bilang, Ya, Anda kan nggak bilang, masalah. Yang semua pasti nabi di dalam menyembah kitabnya Tuhan orang Anda, kan? Yahudi, Anda yang pasti bilang di Tuhan dalam Anda pencipta kan? Di mana buktinya Ya- dia pencipta, uang baru ada di abad ke-7? tidak masalah karena yang datang Nah, diajarin itu itu. adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW adanya di abad ke-7. Jadi diajarkannya pada abad ke-7. Bisa ke-7. membuktikan Tuhannya pencipta. dan Nabi juga Maha Musa Kuasa. adanya di abad ke-14, maka diajarkan pada abad ke-14. Nah, di zaman Abu Yesus Bakar bukan adanya di abad abad ke-14. pertama, maka diajarkan pada abad pertama. Astagfirullah. Pakai Adam data, adanya di abad pakai pertama data sebelum bahwa Tuhan Masehi. Anda Maka pencipta. seperti itu. Bahwa Tuhan Anda Tidak disembah masalah. oleh para nabi sebelumnya. Buktinya dong. Khalaqas samawati wal ar. Dia pencipta langit dan itu kitabnya bumi. Muhammad. Itu kitabnya Muhammad. Itu kitabnya Terus baru Anda ada di maunya? abad ke-7. Anda Masa maunya buktikan- apa? Anda buktikan Anda maunya Tuhan apa? Anda yang baru ada di Anda abad maunya ke-7 kan apa? nggak lucu Anda gitu loh. maunya? Anda maunya apa? Siapa yang nggak bisa membuat Tuhan Anda sendiri maunya ngaku-ngaku pencipta? Anda, Saya pun Anda bisa, kawan. maunya apa? Anda maunya apa? Loh, Anda Tuhan kan kami yang maha maunya suci, apa? maha Mengatakan tinggi. Tuhan saya bukan pencipta. Tuhan Anda yang bukan pencipta, kawan. Ya udah, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Sekarang tunjukkan klaim Yesus mengakui dia adalah yang pencipta bilang langit dan Allah bumi. Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu siapa? Siapa yang bilang? Kami umat Islam. Lo kan kalian yang bilang, bukan faktanya Nah, seperti itu. terus kalau kamu yang mengakui berarti kamu sudah Islam. Sekarang saya minta. Berarti kan Tuhan Tunggu, menjadi tunggu. pencipta kan Sekarang karena pengakuan saja, kawan. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun dia bukan Terserah. pencipta. Oke. Nah, Ya, kita terserah, umat. terserah.
Enggak apa-apa. Iya. Sekarang begini. Yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa, pencipta langit dan bumi itu Musa. Musa melihat Allah menciptakan. Iya, iya. Tuhan Oke. yang menciptakan. Sejak kapan Tuhannya Musa Allah? Sejak kapan? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Enggak, Diam. dijawab dulu. Anda bilang Apakah Tuhannya Musa Musa Allah. melihat Sejak kapan Tuhan? Tuhannya Musa Dengar. Allah? Kan Anda yang bilang tadi Tuhannya Musa Allah. Mana Tuhannya ada Tuhannya Musa Allah? Tuhannya Nabi Musa menciptakan langit dan bumi. Apakah Musa Iya, menyaksikan? namanya siapa? Namanya siapa? Sangat keliru Anda kalau bertanya kembali. Saya tanya, Namanya apakah siapa? Musa? Nama Tuhan Sabar. pencipta alam Apakah semesta yang Musa? dikatakan Musa siapa? Apakah Ayo. Musa? Dengarkan. Apakah Ya, namanya, Musa Namanya siapa? melihat? Apakah Musa melihat Tuhannya menciptakan langit Iya, dan bumi? Musa melihat Tuhannya atau enggak? Tuhannya siapa itu? Tuhannya disebut Tuhan yang Maha Tinggi. Namanya siapa namanya? Demian, coba Tuhan yang ini Maha Tinggi. dalam tafsir Rabi saja. Namanya siapa namanya? Itu ini terjemahan namanya itu ini. Rasak. Saya nggak butuh terjemahan. Oh, ini coba bukan terjemahan ini dari Rabi saja. sekarang dulu tugasmu ya. Dandar. Sebentar Mana dulu. coba? Sekarang Dandar. tugasmu Itu ya. Semua jawab Coba dong. kamu baca. Coba jawab. Sekarang- Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa mereka sebut Yod He Vav He. Iya, Yang bukan ada Allah. dan akan Bukan ada. Allah. Artinya Bukan yang Allah. Maha Kekal. Iya, Qadim. bukan Allah. Allah Bukan bahasa Allah. Arab. Allah di dalam Al-Quran. Bukan Allah Hakikatnya namanya. sama. Namanya akar kata. berbeda dalam Oh, penyebutan. namanya berbeda. namanya berbeda. Anda tidak bisa. Udah ngaku ternyata nama Sabar, Tuhannya Demian. dengan nama Tuhannya Musa Sabar, berbeda. Demian. Ngaku sekarang ngaku. Iya, Jadi terserah. emang Tuhan sekarang Anda yang itu saya nggak pernah minta, disembah. Lalu Tuhan Anda itu nggak Tidak pernah ada. masalah. Masa seluruh Tidak nabi itu masalah, Demian. Biar Demian sama Tidak saya. masalah, Demian. Sekarang saya minta tunjukkan Musa menyembah Yesus. saya di mute Di mana? terus-terusan ini di mute parah. Jangan di mute, jangan di mute. Jadi jangan Sekarang ngaku-ngaku tugas bahwa kamu, Tuhan Anda itu Demian. adalah pencipta wong Takut Musa saya nggak Demian. kenal. ngomong ini. Demian. Oke. Di awal Demian. sabar. Di awal Demian. di Loh, awal ini semua udah sabar. kalah ini, makanya dibantu sama teman-temannya nih. Ya, sebentar. Jangan main mute, jangan main Enggak, keroyok, Bang Juma teman-teman. bukan Bintang musuh diam dulu, kamu nanti aku turunin Demian. kalau nggak denger ya. Jangan Kamu- kroyok Udah. dong. Ini Si- aduh. enggak, kamu musuh Saya tahu Kamu semua musuh udah saya. nyungsep, Enggak, tapi enggak, jangan kamu kroyok musuh lah saya. kawan-kawan. Loh salah kamu. Loh. Jangan kroyok dulu. Lanjut Bang Juma. Iya, yang lain sabar dulu. Oke, di awal saya sudah mengakui. Oke, Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Silakan aja. Nah, Sekarang yang jadi masalah Ngaku kan? Tuhanmu. Iya sudah. Iya, saya sudah mengakui itu. iya. Terus Udah ngaku sekarang. terus Udah ngaku sekarang Tuhan tugas- Anda. sekarang Udah ngaku tugasmu. Tuhan Anda tidak pernah disembah oleh Astagfirullahaladzim. para nabi dan tidak pernah dikenal. Iya. Karena emang gak ada. Iya, tidak masalah. Bagaimana mungkin Anda tidak katakan masalah, Tuhan De- Anda itu adalah pencipta? Wong Tuhan yang gak pernah dikenal oleh para Tidak nabi. masalah, Demian. Oh, Tidak masalah, itu masalah Demian. loh. Artinya kalian salah Tidak menyembah Tuhan. masalah. Artinya Tidak kalian harus bertobat masalah. loh, jangan menyembah ilah Tidak lain. masalah. Karena gini, Tidak bro. masalah. Nah, Musa Demian, sudah berkata, bro, di dalam sudah. Keluaran Nggak 20 usah kau ayat 3, sembunyikan. baca Keluaran 20 ayat 3. Saya tahu kau sengaja begini Jangan karena ada kau tidak ilah mau lain. kamu Jangan tidak ada ilah mau lain di dibantah. hadapanku. Kamu Keluaran tidak 20 ayat mau. 3. Kamu tidak Jangan mau Yesus menyembah ilah dibahas. lain. Kamu Jangan tidak mau menyembah ilah Yesus lain, Bang. dibahas. Jangan. Kamu tidak mau dibahas Yesus. Tunjukkan Loh, sekarang bukti bagaimana bahwa. mau bahas Yesus, wong Tuhan abang aja nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa Anda tidak mau bahas Yesus? Kenapa? Karena Tuhan abang itu abang nggak bisa menjelaskannya. Saya sudah Bagaimana mengakui. mungkin Anda menjelaskan Tuhan Saya saya, sedangkan sudah Tuhan Anda aja nggak pernah diakui. mengakui. Sampai saya 1 tahun bicara pun kamu tidak akan paham. Sekarang giliran Yesus kita Bukan uji. nggak paham, tapi abang nggak bisa buktikan. Coba buktikan Tuhan Tidak abang itu pencipta. masalah. Tidak masalah. Nah, kok tidak masalah? Itu Sekarang- masalah, bang.
Itu masalah karena gini, ulangan Sekarang tugasmu Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, iya, jangan ada ilah-ilah lain. Jangan ada ilah lain. Berarti ilah lain hanya Yesus. Kenapa abang menyembah ilah lain? Kenapa Anda Berarti menyembah ilah lain. Berarti Iya, ilah yang kenapa benar anda hanya Yesus. menyembah ilah lain? Kenapa? Kenapa Anda nyembah Itu ilah hak lain? saya. Itu hak saya. Kenapa kamu Oh, tanya itu? berarti Anda penyembah berhala dong. Aduh. Tidak Anda harus masalah bertobat ini. kalau Anda mengatakan nanti saya Bertobatlah, bertobat. Bang Suma, bertobat, Nanti bertobat. saya bertobat. Nanti saya bertobat. Menyembahlah Tuhan yang benar. Iya. Oke, Ayo, sekarang menyembah Tuhan yang benar. Bertobat, Tuhan yang bertobat. benar. Tuhan yang benar Tuhan itu yang siapa? benar. Tuhan yang disembah Tuhan yang oleh benar Musa. siapa? Tuhan yang disembah oleh para nabi. Siapa Tuhan namanya? yang disembah Siapa oleh namanya? seluruh para nabi. Siapa namanya? Siapa namanya? Yotefafe. Bukan Dan Yesus. dia adalah Yesua. Hey, Yotefafe hey. menyelamatkan. Bukan Allah. Di mana? Di mana? Di mana kau coba uraikan? Di mana kau uraikan bahwa Tuhan yang Musa itu adalah anak Maria? Yeremia Coba 23 kamu ayat 6. tunjukkan Baca di mana? Yeremia 23 ayat 6. Dengarkan. Di mana Itu buktinya, pernah bro. Musa? Di mana pernah Musa menyembah anak Maria? Jawab. Yang Musa sembah siapa, brother? Yang Musa Nah, sembah siapa? siapa? Siapa yang dalam sembah Musa? Torahnya, Musa dalam Torahnya nggak pernah menyebut Allah, nggak pernah. Yang pertama. Kenapa lari Yang ke Allah kedua, lagi kamu? Yang kedua, Kenapa kamu lari di ke dalam Allah Torah lagi? Musa menjelaskan Yang kita bahas bahwa ini Yesus anak Tuhan Maria. bisa datang menjadi manusia, Kejadian 18. Yang kita bahas. Jadi Tuhannya yang Musa, kita bahas Tuhannya Musa itu Tuhanmu, bisa menjadi Yesus. manusia. Tuhannya Musa bukan Allah tapi Coba Yotefafe. kamu tunjukkan. Coba Tunjukkan kamu apanya? tunjukkan Wah, kamu bukti. nggak bisa tunjukin Coba bukti kamu Tuhanmu. buktikan. Kamu yang harus buktikan Tuhanmu eksis, Tuhanmu disembah oleh para nabi. Adindaku Demian, saya Adindaku, sudah Bang Suma, mengakui. buktikan Tuhan Saya Anda sudah Tuhan yang mengakui. benar, Tuhan pencipta. Sudah tadi kita sudah sampai ke finalnya. Belum, itu Saya klaim. Saya nggak minta klaim. Jangan pakai kamu klaim, pakai menyembunyikan data. identitas Yesus. Kamu menyembunyikan identitas Bukan Yesus. menyembunyikan, saya tadi udah jawab Allahu Yeremia Akbar. 23. Kamu Yeremia Oke. 23 udah begini, saya begini, katakan. Begini Demian. 23 ayat 6, bacakan baik-baik. Saudara Mesias itu Demian. disebut sebagai apa? Baca. Saudara. Baca Yeremia 23 ayat 6. Oke, Mesias disebut oke. sebagai apa? Kamu diam. Sebagai Kamu Yotefafe diam, Sitkenu. kamu diam. Bacakan baik-baik. Gantian Demian ini. Kamu diam. Kamu diam dulu. Tuhannya makanya Bani demikian dong. Israel. Iya, Iya, oke. kan. Tuhannya Bani Israel menyebut dirinya yang maha tinggi. Yesus mengaku di dalam kitabmu diutus oleh yang maha tinggi. Tuhan yang kami sembah juga menyebut dirinya maha tinggi. Tolong kamu tunjukkan ke saya Yesus menyebut dirinya hakikat yang maha tinggi. Silakan. Iya, oke. Yang tadi Suma kutip itu yang maha tinggi itu ada namanya, ada oknum yang disembah. Bukan oknum yang diklaim sebagai yang maha tinggi. Yang maha tinggi di situ adalah Yotefafe, bukan Allah atau oknum-oknum Tuhan yang lain. Kalau ada yang mengatakan begini, Tuhan saya adalah yang maha tinggi, tapi Tuhannya berbeda, maka itu adalah sebuah klaim. Tidak ada buktinya bahwa dia maha tinggi, tapi mau menyamakan Tuhannya dengan Tuhan-Tuhan para nabi. Sedangkan Yesus oleh para nabi, Yeremia 23 ayat 6, Yesus dikatakan sebagai sang Mesias, disebut sebagai apa? Adonai Tsitkenu Yotefafe Tsitkenu, Yotefafe kebenaran kita. Jadi sejak semula, sejak para nabi sudah mengakui siapa Mesias ini. Kalau dikatakan bahwasanya Yotefafe yang maha tinggi, ya dia adalah Mesias, sang maha tinggi. Karena di dalam Yeremia 23 ayat 6 dikatakan Mesias itu adalah Yotefafe. Itulah kenapa ketika Yesus dilahirkan, malaikat datang kepada Yesus berkata, engkau akan menamakan dia Yesua. Artinya Yotefafe menyelamatkan. Di sini kita menemukan bahwasanya orang Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan yang berbeda atau Tuhan yang lain. Di dalam Torah Musa dikatakan nama Tuhan itu cuma satu. Nama Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan tadi Bang Suma udah mengakui, kami menyembah Tuhan yang berbeda dengan Musa. Tuhan yang gak sama. Berarti Anda penyembah ilah-ilah lain. Anda penyembah Tuhan yang tidak benar, yang ngaku-ngaku sebagai pencipta. Makanya saya tantang Anda, buktikan Tuhan Anda Maha Kuasa, Tuhan Anda pencipta. Bukan begitu, Demian. Ayo silakan tunjukin buktinya Tuhan Anda Maha Kuasa pencipta. Ayo. Oke. Jadi Tuhan itu kudu, Tuhan itu adalah esensi yang tak terlihat. Itu dulu. Dulu Bang Wan.
Ya, Lo lanjut. Allah bisa dilihat di sorga nanti. Ini di kita nggak bicara surga. Lo kan bisa dilihat Oke ya. tuh. Katanya Oke, udah. Tuhan nggak bisa Giliran- dilihat katanya. Giliran saya. Giliran saya. Gantian, ya. Oke. Ya. Tuhan kami mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tuhan kami mengklaim dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Cuman Itu klaim. Tuhan kami. Iya, enggak masalah, Bung. Gantian. La haula wala quwata illa billah. Tentang kebenarannya nanti di akhirat kita lihat. Yang siapa namanya yang Tuhan benar. Maha Kuasa itu bukan klaim. Masa Tuhan kok klaim-klaim gitu? Masa Yesus Tuhan- Maha Kuasanya apa? Coba saya mau tahu. Enggak, Yesus masa Maha Tuhan Kuasanya kok apa? klaim gitu loh. Masa Tuhan Tuhan kok klaim dirinya Maha Kuasa gitu. Kalau dia Dengarkan, Maha Kuasa dengarkan. ngapain dia klaim lagi? Dengarkan. Kamu cari Demian. tawa, Demian. Dengarkan Demian. Tuhan yang Musa yang memperkenalkan Tuhan itu cuman klaim. Kitab tertua yang Anda punya adalah dari Musa. Apakah Musa kan melihat nggak pernah ngaku-ngaku saya beriman kepada Tuhannya Tunggu, belum Hindu kan nggak kelar. pernah. Tadi kau ngomong diam. Musa Sekarang menghina. mengaku menyembah Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham Musa siapa? Tuhannya siapa? Astagfirullahaladzim. Allah apa? Allah atau Dengarkan dulu Demian. Jangan kamu romologmu itu ngamuk. Santai, rileks. Loh, enggak, saya kan bertanya, Bro. Dulu Demian. Tunggu dulu saya menjelaskan dulu. Kau ketakutan sekali Yesus kau bongkar. Pakai data Santai. dong, jangan asumsi. Masa imanku dijelaskan dengan asumsi? Dem, ini aku peringatin kalau kamu bantah terus aku turun. Oh iya, saya mute ya, sorry. Nabi Lanjut, Musa alaihi salam itu menerangkan Tuhannya pencipta langit dan bumi. Dia terangkan Tuhannya adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Musa kemudian melihat itu semua? Tidak. Itu klaim Tuhan yang datang kepada Musa. Musa diperintahkan menulis, akulah Tuhan, akulah yang membebaskan engkau dari Mesir, akulah yang datang kepada Abraham, akulah yang berbicara kepada Adam. Itu klaim atau bukan? Klaim. Klaim Tuhan yang kemudian dituliskan oleh Musa alaihissalam. Jadi Tuhan datang kepada Musa mengklaim dirinya adalah Tuhan. Musa tidak bisa membuktikan tentang proses penciptaan. Kemudian di abad ke-7, Tuhan datang juga kepada baginda Rasul Muhammad SAW, juga mengklaim. Kemudian di Kristen, Tuhan katanya datang menjadi bayi. Nah sekarang yang bayi ini ada enggak dia mengklaim? Ada tidak kemudian Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Ingat, di dalam kitab Rasul Muhammad SAW Di mute dulu, Bro, di mute. Dulu Bang Yos. juga mengklaim. Siapa sih ini parah. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Tuhan mengklaim dirinya sebagai maha tinggi, maha suci. Itu jelas. Dalam bahasa Arab subhanahu wa ta'ala. Anda mau terima itu terserah. Tapi tolong Anda tunjukkan di mana Yesus disebut maha suci, maha tinggi. Itu aja dulu. Dari tadi saya minta. Di mana Yesus disebut maha suci, maha tinggi. Kalau Anda tidak mengakui Tuhan kami adalah sama dengan Tuhannya Bani Israel, tidak masalah. Kami tidak butuh itu. Tuhan kami Allah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak luntur iman kami ketika kami tidak menemukan kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang enggak masalah. Iman kami tidak berkurang setitik Oke, pun. kepanjangan. Nah, sekarang giliran saudara tunjukkan ke kami. Ya, saya tunjukin. Di mana Saya tunjukin Yesus ya, begini. mengklaim dirinya, tunggu. Di mana Yesus mengklaim dirinya maha suci, maha tinggi. Tunjukkan tertulis di mana itu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Begini loh. Di dalam Keluaran yang tadi Anda sebutkan itu bahwa akulah Tuhan yang membebaskan engkau dari tanah Mesir, itu bukan klaim. Emang benaran itulah dia. Dia maha kuasa dan sebagainya. Aduh, Kalau sudah, klaim Demian. Demian, terguncang. sudah. Saya minta, dengarkan. Sabar, jangan terguncang. Saya minta Yesus. Kalau Saya klaim itu minta seperti ini, Yesus. Pak. Klaim itu seperti ini. Saya Jangan minta terguncang. Yesus. Takut, kan? Saya minta Yesus takut. mengaku dirinya maha suci, maha tinggi. Itu tertulis di mana? Takut. Gini, kalau klaim itu seperti ini, Pak. Misalkan nih Anda katakan semua nabi menyembah Allah, itu klaim.
klaim itu sesuatu yang Oke. tidak jelas. Oke, tidak Nah, ketika masalah Demian. ketika Anda mengklaim Sekarang sesuatu, maka Anda harus tugasmu- bisa membuktikannya. Kalau tidak bisa membuktikannya, maka itu namanya klaim yang hoax, klaim yang Sekarang bohong. tugasmu Tuhan menunjukkan kami itu Yesus nggak pernah Maha Suci, mengklaim, Maha memang Tinggi. dialah itu, dia pencipta, Nah, dia Maha coba. Suci dan sebagainya. Coba tunjukkan di mana Yesus mengakui itu. Loh, Silakan. coba apanya kalau gini loh. Coba tunjukin ayatnya bahwa Tuhan Anda Loh, itu pencipta. Kalau cuma Kenapa masalah balik ke saya? loh, Anda kan mengatakan Tuhan Saya Anda minta, pencipta. Tuhan saya Anda- minta Tuhan Yesus. Anda suci dan sebagainya. Saya Coba minta Anda buktikan, Yesus. jangan cuma klaim. Saya Tuhan minta Anda ngaku sebagai Yesus. pencipta, nggak ada buktinya, Saya cuma klaim. minta Yesus mengklaim dirinya Maha Suci, Maha Tinggi itu di Loh, mana? Yesus itu nggak pernah mengklaim. Yesus memberikan udah, wahyunya udah. kepada Yohanes mengatakan bahwa dia adalah pencipta. Sudah, Yohanes 1 ayat Oke, 10. Dia teman-teman. itu bukan klaim. Oke, Dia menyatakan teman-teman, dirinya sebagai kita sang sudah firman. mendengarkan Ganti-gantian. bahwasanya Yesus Ganti-gantian, tidak pernah brother. Saya mau mengklaim buktikan. dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Udah selesai Yesus kamu. adalah Tamat. Yotevave menurut Yeremia. Jadi Yotevave itu suci, Yesus suci. Beda Di mana? sama Di mana? Di Tuhan mana? Di kalian. mana Yesus? Di mana Yesus Beda sama mengatakan dia Tuhan Maha Suci? Di kalian. mana? Ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ngaku-ngaku sebagai Di suci, mana? ngaku-ngaku Di sebagai mana pencipta, tapi Yesus? nggak ada buktinya. Di Saya udah mana jawab. Yesus mengaku Sekarang Maha Anda Suci, Maha Tinggi? buktikan. Jangan cuma klaim. Iman Anda kan cuma klaim. Anda kan Di udah ngaku. mana? Tuhan Di Anda mana? klaim. Di Iman Anda mana klaim. Semuanya Yesus diklaim. mengaku pencipta langit dan Bahkan bumi? Di semua mana? nabi Di mana? dikatakan beragama Islam itu kan klaim. Di mana Yesus mengaku Semua nabi menyembah Maha Allah itu Suci, klaim. Maha Semua nabi Tinggi? beragama Islam itu klaim. Al-Quran Di adalah klaim. mana? Semuanya klaim. Di mana Iman pengakuan kami Yesus bukan Maha Suci, klaim-klaim, Maha brother. Tinggi? Jangan klaim dong. Masa Di imanku mana? hasil Di mana? klaim-klaim? Di mana? Di Masa mana? imanku hasil klaim-klaim? Parah kali loh. Di mana Yesus mengaku Maha Suci, Maha Tinggi? Di mana bukti Allah pencipta? Di mana bukti? Jangan pakai bukti kitab Quran dong. Itu kan kata-kata Muhammad. Wah, Malah lari-lari Demian ini. nggak ada ya? Oke. Kejadian Semuanya rasa- nggak bisa jawab. Dia saya nyuruh rasa saya sudah jawab, dia nggak bisa cukup. jawab. Saya rasa sudah cukup ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Maha Suci, Maha Tinggi, tetapi Yesus tidak mampu menyebut dirinya Maha Suci, Maha Tinggi. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Itulah ilah lain yang Tuhannya Musa larang supaya jangan disembah, berupa manusia yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Dah selesai. Selamat pagi Bang Yos. Bang Si Yos, Demian selamat ini pagi. kebanyakan sih loh. Selamat pagi, Mana orangnya? Bang Zuma dan Saya- yang lain. Saya boleh Iya. sedikit menjelaskan enggak? Nah, Iya, ini silakan Bang Demian Nandar. turun tuh, Demian kenapa turun tuh? Aku mau nyimak aja, mau dengar. Oh, Bang Yos suaranya kecil. Kayak Iya. Mino. Jaringan Ya, lanjut. baik. Lanjut. Lanjut Bang Nandar. Mau jelasin apa Sam? Dibesarkan. Demian kenapa pergi?